Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan ya. Di video kali ini aku akan berbagi kegiatan ibu rumah tangga seperti biasa. Di sini bongkar belanjaan, cuma belanjaan ini nggak aku beli sendiri karena aku titip ke Pak suami. Jadi tuh kayak beberapa bahan kebersihan rumah tangga udah habis, jadinya aku nitip aja sembari dia pulang kerja. Yang dibeli yang pertama ada softener atau pewangi itu di harga 16.000, ada deterjen itu harganya 14.000, untuk karbol 8.000, terus ada minyak wangi 25.000. Sebenarnya untuk deterjen itu masih ada, cuman aku juga nggak nitip, cuman kayak suami tuh ngide aja gitu, katanya mumpung promo, ya udahlah ya. Ini tetap masih di anggaran 100.000 ya teman-teman untuk belanja kebutuhan rumah tangga, atau sering yang lebih dikenal belanja bulanan. Cuma belanja bulanan aku dipipil seminggu sekali. Nah tadi ada juga deodoran harganya 14.000, ada mie instan 2 aja itu 6.200, terus juga ada kopi ini harganya 8.500 karena katanya beli di Indomaret. Total belanjaan hari ini adalah 91.500, masih aman ya dari budget 100.000. Nah sekarang aku langsung aja mau refill ke tempatnya masing-masing ya, karena memang minggu ini yang habis segini aja untuk stok kebersihan. Untuk sembakonya alhamdulillah masih aman. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau sharing tentang pentingnya mengelola keuangan atau budget rumah tangga, khususnya untuk penghasilan kecil. Jadi seberapa penting sih kita mengelola keuangan yang kita miliki, terutama untuk yang penghasilannya kecil seperti aku. Tentu banyak sekali manfaat yang bisa didapat ya, terutama keuangan kita jadi jauh lebih teratur. Jadi kita bisa melacak atau men-tracking kemana perginya uang yang kita miliki. Jangan sepelein meskipun catatannya catatan receh tentang keuangan rumah tangga. Tapi kalau kita lakukan dengan senang hati, dengan teratur dan sering evaluasi, pasti keuangan kita akan lebih baik dalam setiap bulannya. Bukankah cita-cita setiap ibu rumah tangga dan juga keluarga itu adalah menciptakan keuangan yang cukup, anti over budget dan juga anti minus, karena keuangan yang cukup akan menghindarkan kita dari hutang. Nah, hidup tanpa hutang atau bebas hutang pastinya hidup damai, hidup tenang yang diimpikan oleh semua orang. Nah, upaya-upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencapai keuangan yang goals atau keuangan yang cukup dan tidak over budget pasti bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya, kayak membelanjakan kebutuhan rumah tangga yang memang kita butuhkan. Selalu menganggarkan budget sesuai dengan takarannya, jangan sampai berlebih, juga dengan pengontrolan diri untuk tidak mudah tergoda atau tidak mudah belanja impulsif, yaitu belanja-belanja yang tidak penting, yang sifatnya tidak pokok. Selain itu, hal yang paling sentral tentu saja dengan upaya memasak sendiri setiap rumah untuk meminimalisir pembelian makanan matang di luar sana, karena kita tahu harga makanan yang matang pasti jauh lebih mahal. Juga yang paling penting adalah dengan membuat cemilan sendiri ya, karena pos budget jajan ini yang sering menjadi PR kita bersama. Meskipun jajan ini termasuk bukan kebutuhan pokok, tapi setiap hari pasti kita lakukan ya karena seneng aja gitu. Nah hari ini aku mau share resep jajanan atau cemilan yang bisa kita bikin di rumah nih. Cemilan ini mengenyangkan dan juga enak. Aku mau bikin bolen homemade ya, bolen pisang. Jadi di sini nanti untuk bahan lengkapnya aku tulis di description box. Mulai aja dari langkah awalnya. Di sini aku siapin 2 wadah yang berisi tepung terigu. Ini tepung terigunya bebas aja ya, tapi kalau mau pakai tepung protein tinggi juga nggak apa-apa. Jadi tepung terigunya itu ada 2 macam. Yang pertama 135 gram. Ini aku campur dengan margarin 100 gram tanpa air. Jadi dicampur seperti ini ya teman-teman, diaduk-aduk pakai tangan atau pakai spatula juga nggak apa-apa. Ini nggak pakai mixer, jadi praktis banget, bisa dibuat sendiri di rumah teman-teman semuanya. Jadi ini diaduk sampai merata gitu. Untuk merek terigu maupun margarinnya bebas aja. Kalau dirasa adonan yang pertama ini agak kurang lentur atau agak kurang kalis, teman-teman bisa tambahkan 15 gram untuk margarinnya. Pokoknya sampai adonan itu tercampur rata.
Nah, bolen ini adalah salah satu cemilan yang cukup mengenyangkan, terus rasanya enak juga ya dengan isian pisang. Terus juga kita bisa tambahkan aneka filling, entah coklat, kacang maupun keju. Jadinya sesuai dengan selera kita. Nah, adonan yang pertama udah tercampur rata seperti ini. Aku diamin dulu ya teman-teman selama beberapa saat sembari aku mau ngadonin adonan kedua. Ini tepung terigunya 350 gram, aku tambahkan sejumput garam sedikit aja, terus 4 sendok gula pasir. Lalu ini juga margarinnya 100 gram. Kalau teman-teman mau menambahkan 15 gram lagi untuk margarinnya nggak apa-apa, tambah enak, elastis kalis gitu ya. Jadi ini dicampur seperti cara bikin adonan yang pertama tadi, cuman untuk yang adonan kedua ditambah air 100 ml. Nah, penggunaan air di sini perlahan-lahan aja, disesuaikan. Kadang juga nggak sama ya antara takaran satu dan lainnya, bisa 100 ml, bisa lebih sedikit gitu. Yang penting adonannya itu sampai kalis dan tercampur rata, tidak ada adonan kering yang tersisa. Jadi ini juga sama, aku aduk pakai tangan. Teman-teman juga bisa aduk pakai spatula ya. Jadi ini praktis, tidak harus pakai mixer. Nah, siapa juga nih di sini yang suka bikin cemilan di rumah kayak aku? Aku suka coba resep-resep yang ada di YouTube ataupun di medsos lainnya ya teman-teman. Jadi ini bisa buat referensi juga stok cemilan di rumah atau misal buat acara-acara gitu supaya meminimalisir untuk budget anggaran jajan di luar. Apalagi kalau misal ada acara pengajian atau arisan, gitu kan bisa menghemat. Nah, ini kedua adonannya aku resting dulu atau istirahatkan selama 15 menit. Karena berhubung aku pakai rantang, jadi tinggal aku tutup aja. Teman-teman juga bisa resting pakai plastic wrap maupun pakai serbet yang bersih ya. Nah, ini sudah 15 menit. Adonan yang kedua atau yang lebih banyak itu aku pipihkan terlebih dahulu. Lalu adonan yang pertama yang tanpa air aku timpa di atasnya. Lalu aku bentuk seperti amplop seperti ini sebelum digiling pakai rolling pin, atau kalau nggak ada rolling pin pakai gelas aja seperti ini juga bisa. Ini dilakukan berulang-ulang ya teman-teman sampai adonan A atau adonan yang lebih sedikit tadi bercampur dengan adonan B. Ini untuk tujuannya supaya timbul layer pada bolennya. Jadi aku lipat lagi seperti amplop segitiga lagi segi 4 gitu ya. Kalau dirasa mungkin ini adonannya terlalu berat, teman-teman bisa bagi adonannya menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, ini setelah beberapa kali aku giling seperti ini, lalu aku timbang kira-kira beratnya 40-50 gram. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan berapa besarnya ya. Kalau nggak ditimbang pun nggak apa-apa, kira-kira aja, apalagi untuk konsumsi sendiri. Nah, ini satu adonan yang sudah ditimbang tadi, aku ambil satu, terus aku taruh pisang raja di tengah-tengah kulitnya seperti ini. Aku tambahkan selai coklat dan juga keju. Nah, ini untuk memudahkan, jadi aku belah tengahnya seperti ini untuk si pisang, untuk memasukkan coklat sama kejunya. Lalu dilipat seperti amplop begini. Untuk sisi-sisinya dipipihkan supaya lebih tipis dan juga bisa dilipat kotak ya, kayak amplop gitu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai habis, lalu taruh dalam loyang. Nah, ini aku akan selesaikan dulu sampai habis si adonannya, diisi dengan pisang sama terus selai coklat dan juga keju cheddar yang udah aku potong. Teman-teman juga kalau misalnya ada keju mozzarella bisa banget ya, jadinya nanti mulur gitu. Nah, sama seperti yang tadi, ini dilipat seperti amplop. Ini sudah jadi semuanya. Sebelum dipanggang, aku mau pakai olesan kuning telur yang aku campur dengan sedikit margarin dan juga sedikit susu kental manis, dioleskan merata ke dalam seluruh permukaan atas si bolennya. Ini tujuannya supaya bolen lebih mengkilat, terus juga bisa dikasih topping. Berhubung di sini aku nggak punya meses, jadi untuk topping bolennya aku cuma pakai keju ya teman-teman. Nah, yang sebelahnya itu aku panggang di rak karena aku mau coba panggang bolen ini pakai Miku Air Fryer. Nah, kali ini aku punya alat baru yang ngebantu aku banget saat bikin-bikin cemilan di rumah. Gak cuma untuk bikin pastry atau kue ya, Miku Air Fryer ini juga bisa bikin makanan apa aja lebih praktis, lebih cepat. Aku suka banget sama desainnya yang elegan dan estetik, dilengkapi dengan mat ini supaya anti geser ya kalau saat air fryernya dipakai. Ini juga ada sarung tangan yang tebal, terus enak banget dipakai, estetik juga modelnya. Ini berfungsi supaya melindungi tangan kita dari panas saat mau mengambil mangkok air fryernya. Di sini juga aku dapat join card dengan promo-promo menarik, terus juga ada kartu garansi, dan yang paling aku suka di sini juga dilengkapi dengan buku resep makanan yang bisa dibikin lewat air fryer ini.
Jadi kita nggak perlu bingung mau bikin apa-apa, mau bikin cemilan maupun makanannya. Terlebih lagi yang paling aku suka adalah Miko Air Fryer ini low watt dengan daya 650 watt anti jeglek. Cocok banget untuk penghasilan kecil seperti aku ya. Terus nggak lupa juga ada buku panduannya. Mangkoknya ini transparan, kapasitas besar sampai 5 liter, udah BPA dan PFOA free serta anti baret. Ini juga ada raknya, jadi kalau kita manggang-manggang biar lebih praktis ya. Misalnya nih, yang kita masak itu makanannya mengandung air ataupun mentega maupun minyak, bisa langsung turun ke bawah bagian mangkok kacanya. Terus ini multifungsi banget sih, karena Miko Air Fryer bisa untuk bikin steak, juga bisa untuk bikin kentang goreng tanpa minyak, ada juga bikin udang panggang, untuk memanggang ikan, ayam, bikin cupcake, terus juga ubi panggang, dan juga bisa membuat keripik sayuran. Tentunya fiturnya udah digital touchscreen ya, jadinya bener-bener praktis, dan juga ini anti gores loh teman-teman. Aku mau coba panggang langsung. Bulan yang udah aku bikin tadi ya teman-teman, aku di sini pakai temperatur 170 derajat Celcius dengan waktu pemanggangan itu 25 menit saja. Nah, tadinya aku panggang di 38 menit, cuma saat 25 menit udah matang, jadi aku udah bisa angkat. Nah, ternyata ini tuh lebih cepat dari perkiraan masak di oven biasa ya. Nah, aku bisa cek tingkat kematangan bolen aku itu lewat kaca bening transparan yang ada di mangkok air fryernya. Oh ya teman-teman, nanti link pembelian Miko Air Fryer ini aku sertakan di description box ya. Atau teman-teman bisa kunjungi seluruh marketplace kesayangan teman-teman di digital platformnya, itu semuanya ada. Nah ini bolennya udah mateng, aku mau cek ya, ini kematangannya tuh sempurna banget yang aku inginkan. Jadi tuh luarnya crunchy, dalamnya lembut. Nah seperti ini ya teman-teman, atas bawah matang sempurna. Nggak usah pakai oven, pakai air fryer pun jadi. Aku bener-bener surprisely banget sih. Ini mau aku coba berhubung ini masih panas, jadi aku mau potong pakai sendok, dan ternyata bener-bener matang sampai ke dalam. Ini enak banget, crunchy tapi lembut. Oh ya, selain warna putih, Miko Air Fryer ini juga tersedia warna pink dan juga warna lila. Lanjut, setelah bikin cemilan, ini saatnya beres-beres untuk bahan-bahan rumah tangga yang belum ke refill. Ini aku mau refill tepung terigu aku ke dalam toples biar nanti lebih enak pas mau pakai tinggal sendok. Jadi nggak berantakan kemana-mana ya teman-teman. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Terima kasih juga atas support dan doa baiknya selama ini, atas interaksinya di kolom komentar. Aku tuh seneng banget dan terharu. Respon baik dari teman-teman semuanya itu bikin aku bersemangat, bikin aku merasa jadi punya banyak teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.